Kenapa? Dingin. Sama. Dingin ya. Oh, makanya pakai itu ya, pakai kupluk ya. Kayaknya nih salah posisi kamu nih. Kenapa? Beliau di sini pemateri. Beda. Oh, beda. Ya. Terinspirasi dari Ustadz kah? Masya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Oh, Masya Allah, ya. Atau karena dingin? Karena dingin. Dulu itu saya panjang rambutnya. Rambutnya panjang. Ya, potong terus karena efek panjang tipis terus pakai kupluk. Oh, Masya Allah. Dengan siapa? Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Fajar Fajar. dari Magelang. Izin untuk menyampaikan Ustadz, mungkin sedikit cerita boleh ya Ustadz? Boleh. Tentang Ntar saya cari kopi dulu kalau gitu ya. nggak lama. Tentang cinta Ustadz. Wah. Masya Allah. Tapi Udah bab kayak gini ya. Tapi cinta saya itu bukan tentang sesama manusia, tetapi sama Tuhan. Wih. Oh, Kayaknya Fajar ini anak filsafat nih kamu nih. Baik, sebelumnya dulu itu waktu anak-anak masih remaja atau waktu sekolah, saya mungkin ketika disuruh sholat ibadah, ya udah saya lakukan, saya kerjakan. Ketika suruh sholat apa saya kerjakan, suruh puasa apa saya kerjakan. Ketika saya waktu sekolah apalagi mengejar cita-cita apa dengan orang tua atau guru saya, kamu sholat puasa apa ibadah apa gitu, ya udah saya lakukan. Tapi sering berjalannya waktu, ketika saya sudah kuliah dan ya walaupun merantaunya di Jogja deket, tapi bertemu dengan banyak orang, terus beberapa saya ikut kajian beberapa tempat, mindset saya itu mulai terbuka. Dan juga tentang bahwa untuk melakukan ibadah itu kepada Allah itu dengan cinta. Kan dulu saya melakukan sesuatu hal karena sesuatu. Nah, saya mulai terbuka itu. Berarti selama ini ketika saya ibadah, sholat, ya minimal sholat atau puasa atau apapun itu ibadah saya kepada Tuhan, berarti karena ada embel-embelnya. Berarti selama ini karena saya belum mengenal cinta. Nah, gimana sih buat saya ibadah itu cinta? Nah, itu beberapa tahun tuh mungkin saya agak mulai kayak saya ibadah itu ketika disuruh saya nggak melakukan sholat. Ketika kamu besok ini mau ini sholat ini, kalau disuruh itu malah kayak kalau disuruh saya nggak mau melakukan. Tapi kalau misal ada niatan dari saya, nah itu baru melakukan. Nah, itu gimana sih caranya untuk menemukan cinta itu kepada Tuhan? Berarti kalau misal saya mau surga takut dengan neraka, berarti karena ibadah saya itu ya karena itu, bukan karena saya itu yang menyembah Allah gitu. Nah, alhamdulillah nggak lama saya ada titik di mana saya sudah menemukan cinta itu, Ustadz. Ya walaupun bukan dalam kajian, tapi dalam beberapa potongan video ceramah kayak gitu, alhamdulillah saya menemukan titik itu. Ketika saya tanya ke teman, tanya ke beberapa orang, saya belum menemukan jawabannya. Ketika saya mencari jawaban sendiri, saya belum puas dengan jawaban itu. Tapi dengan titik itu, alhamdulillah saya ketika sudah waktunya azan, ya saya langsung melakukan itu. Selain wajiban saya juga sunnah Nabi ya saya insya Allah saya kerjakan, walaupun masih ada khilaf saya, masih istiqomah saya masih digoyangkan atau mungkin diuji. Nah, itu intinya ketika saya habis sholat, saya nggak minta apa-apa, Ustadz. Ya saya, ya Allah, ya udah, ya saya diam, mau nggak minta apa-apa ya. Semoga saya kuatkan saya istiqomah. Ya kecuali kalau sama dia semoga berjodoh. Enggak Ustaz. Ya itu. Alhamdulillah ketika saya menjalankan sesuatu, misal saya kuliah kerjaan, alhamdulillah dapat rezeki, dapat. Ya alhamdulillah ya Allah. Maksudnya ya semoga saya selalu seperti ini. Saya ibadah saya tidak hanya untuk apapun keinginan saya, tetapi ya karenamu. Ya intinya buat pencerahan aja Ustadz, bagaimana. Tapi selama ini juga ya itulah aja Ustadz. Terima kasih.
tentang benturan antara cinta dan berharap. Jadi seolah-olah kalau kita berharap sesuatu jadi nggak murni cintanya. Terus kalau cinta berarti tidak boleh mengharapkan apa-apa. Ini salah satu pemahaman yang klise menurut saya. Karena iman itu punya banyak cabang. Salah satu di antara cabang iman itu ar-raja, berharap. Kemudian al-khauf, takut. Berharap itu puncaknya surga, takut itu puncaknya neraka. Turunannya banyak, tapi puncaknya surga, neraka. Berharap surga, turunannya mulai berharap dapat jodoh, dapat rezeki, bla bla bla, dunia, akhirat, tapi puncaknya surga. Sedangkan takut akan kerugian, takut akan musibah, puncaknya adalah neraka. Itu bagian dari iman. Ada 70-an cabang iman. Di antaranya al-khauf, ar-raja, al-hub, cinta. Cinta itu adalah rasa nyaman ketika berdekatan. Cinta itu adalah rindu, tidak pengen jauh-jauh. Jadi kalau misalnya kita udah lama nggak ngaji, pengen ngaji, nggak ke masjid, pengen ke masjid, dengar suara azan, pengen datang segera menyambut panggilan azan, itu namanya cinta. Tapi dia tidak bertabrakan dengan rasa takut akan neraka, tidak bertabrakan dengan rasa ingin mendapatkan surga. Karena semua itu adalah bagian-bagian yang mengutuhkan dalam keimanan seseorang. Itu yang pertama. Itu kalau jawabannya secara penjelasan ilmiahnya Islam, kajian Islam. Kalau penjelasan tentang filsafat cinta, ini tentang pola pikir cinta ya. Kebenaran cinta itu bisa terlihat dari seberapa baik engkau menghargai pemberiannya. Ini kalau pakai filsafat cinta nih. Kebenaran cinta kita kepada seseorang terlihat dari seberapa baik kita menghargai pemberiannya. Misalnya, ada 2 cowok ngasih kalian hadiah ulang tahun. Yang satu cowok itu kalian ada perasaan di hati kalian secara kuat. Yang satu lagi biasa-biasa aja, temen. Hadiah mana yang paling kalian sukai dan paling berharga bagi kalian? Pastinya yang punya perasaan kan? Dia kasih aku ini loh, dia ngerti banget loh, dia perhatian loh, dia ingat loh hari ulang tahunku. Padahal teman yang satu lagi juga ingat. Teman yang satu lagi juga ngasih hadiah. Bahkan mungkin dia lebih effort karena dia nggak punya uang, tapi dia bela-belain untuk beli kita hadiah. Yang ini mungkin dia punya banyak uang, tapi tetap lebih berharga. Kenapa? Karena kita punya perasaan kepada dia. Jadi salah satu di antara kebenaran cinta ketika kamu bisa menghargai pemberiannya. Jadi nggak akan dibilang kita mencintai Allah kalau pemberian Allah tentang rezeki, jodoh, kebahagiaan, kesehatan, dunia, ampunan dosa, surga di akhirat, jadi nggak berharga lagi bagi kita. Berarti nggak tulus cintanya. Ini kalau pakai logika filsafat cinta ya, belum kajian ilmiah yang tadi nih. Maka ada 2 POV yang saya ingin jawab kepada Fajar. Satu, secara ilmiah dalam Islam, iman itu 70-an cabang. Ada takut, ada berharap, ada cinta, dan satu dengan yang lain itu saling mengutuhkan, bukan saling kontradiktif. Itu kalau bahasa ilmiahnya Islam, kajian ilmiahnya. Tapi kalau kajian filsafat berpikir cinta, salah satu di antara bukti cinta adalah ketika engkau bisa sangat menghargai pemberian dia. Dijaga, disimpan baik-baik. Kalau hilang itu langsung kecewa, sedih banget gitu kan. Dilihat-lihat setiap hari, sangat mengharapkan itu. Kenapa? Karena kita mencintainya. Jadi segala tentang dia itu berharga, termasuk pemberiannya, waktu bersama dia, nomor teleponnya, nama dia, semuanya berharga tentang dia. Jadi kalau kita, Allah sering janjikan, lakukan ini dapat ini, lakukan ini diampuni ini, lakukan ini masuk ke surga ini, dan segala macam. Itu kan pemberian dan janji Allah. Seberapa berharga itu bagi kita? Kalau kita nggak ngerasa itu berharga, kayaknya perlu dipertanyakan ketulusan cinta kita kepada Allah. Jadi cinta bukan tidak berharap apa-apa. Cinta sendiri secara bahasa artinya penghargaan yang tinggi, rasa yang kuat, keinginan yang besar, itulah cinta. Maka nanti baru dijabarkan definisinya secara lebih luas. Itu filsafat cinta Fajar. Semoga dengan ini Fajar jadi tahu apa yang harus diminta. Gak usah khawatir ketika Fajar minta, ya Allah mudahkanlah saya dalam karir.
apakah ibadah saya udah nggak karena cinta? Tetap karena cinta. Gak akan terganggu cinta Fajar dengan meminta dunia dan akhirat selama memintanya kepada Allah dan tidak mau mengecewakan Allah. Allahu a'lam.